thôi,เป็นไรบ้างวะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pause 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film Thailand tahun 2019 dengan judul Friendzone. Mari kita saksikan. Suatu pagi, seorang cewek, sebut saja Dek Ninu, berangkat sekolah diantarkan oleh ayahnya, sebut saja Pak Wagiman, memakai mobil keluarga Isuzu merah. Di jalan, sang ayah berkata bahwa ia akan ke kota Konduri. Sampailah mereka di sekolah Dek Ninu. Lantas Dek Ninu bersalaman dengan ayahnya, berpamitan, dan menuju masuk ke dalam sekolah. Namun ternyata dia berniat kabur keluar sekolah dengan cara memanjat tembok belakang sekolah. Turunlah ia dari tembok dan masuk ke dalam mobil Mas Bambang. Ini orangnya. Mereka telah bekerja sama dengan niat untuk memata-matai seseorang. Ternyata Mas Bambang diminta Dek Ninu untuk memata-matai ayahnya sendiri yang dicurigainya memiliki selingkuhan di luar kota. Melihat mobil ayahnya yang melintas, mereka lalu mengikutinya. Mereka mengikuti mobil Pak Wagiman dengan tetap menjaga jarak agar tidak ketahuan. Tapi bukannya ke arah Konduri, seperti yang dikatakannya pada Dek Ninu. Namun Pak Wagiman justru belok ke arah Bandara Suvarnabhumi. Sampailah mereka di Bandara Suvarnabhumi. Mereka tetap menguntit Pak Wagiman dari belakang. Dan benar saja, ternyata Pak Wagiman berniat untuk naik pesawat, entah kemana. Mas Bambang dan Dek Ninu mengikutinya secara diam-diam dan menaiki pesawat yang sama dengan ayahnya. Walaupun dengan modal pinjam dulu 100. Tibalah mereka di Chiang Mai, Thailand. Diikutinya Pak Wagiman, tapi kok ke hotel? Kok masuk kamar? Dek Ninu pun emosi dan langsung ingin melabrak Pak Wagiman. Namun khawatir tebakan mereka salah, Dek Ninu mempunyai ide untuk mengintip dulu dari kamar di sampingnya. Mas Bambang menguping kamar Pak Wagiman menggunakan gelas. Raut wajah Mas Bambang menandakan ada yang tidak beres di kamar Pak Wagiman. Namun Dek Ninu dilarang menguping secara langsung karena khawatir Dek Ninu jadi shock. Sepanjang perjalanan pulang, Dek Ninu murung saja. Melihat kesedihan Dek Ninu, Mas Bambang pun bilang, "Aku sayang padamu, Dek." Dek Ninu pun langsung memeluk Mas Bambang. Dek Ninu pun bertanya, "Sayang yang kau maksud tadi sayang yang bagaimana, Mas?" mengingat Mas Bambang ini adalah mantan buaya atau garangan pecinta wanita. Dek Ninu khawatir jangan-jangan cuma PHP. Sayang sebagai sahabat, Dek. Ternyata Mas Bambang cuma menganggap Dek Ninu sebagai seorang sahabat. Dek Ninu sedih mendengar jawaban Mas Bambang. Galaunya berkuadrat-kuadrat kalau ini mah bapaknya selingkuh. Ini cowok dekatnya mah cuma menganggap sahabat. Padahal Dek Ninu pengen dianggap lebih dari sahabat. Beberapa hari kemudian, ketika mereka di sekolah, Dek Ninu ngasih tahu Mas Bambang kalau dia sudah punya pacar, namanya Louis. Louis dan Dek Ninu pun jalan bareng, bergandengan dengan mesra di depan Mas Bambang.
dan tiba-tiba ternyata tadi itu hanya ilusi Mas Bambang gara-gara melihat kemesraan Dek Ninu dan Mas Luis. Sebetulnya Mas Bambang juga suka sama Dek Ninu, namun entah kenapa dia tidak bisa mengungkapkannya. ด่าเป็นโซน1 ปีแล้วครับผม3 ปีครับ5 ปีครับ10 ปีครับ 10 tahun kemudian, Mas Bambang dan Dek Ninu menghadiri sebuah pesta yang dibawakan oleh pacar Dek Ninu. Namanya Mas Ted, ini orangnya. Mas Ted adalah seorang artis, pemain band yang cukup terkenal. Di samping seorang pemain band, ia juga seorang produser musik. Melihat kemesraan mereka tiba-tiba, ผมจริงเลยของมึง laki-laki itu hanya ilusi Mas Bambang gara-gara panas hatinya melihat kemesraan Dek Ninu sama Mas Ted. Pada saat duet dengan Mas Ted, Dek Ninu terpeleset jatuh dari atas panggung, menyebabkan harus dibawa ke rumah sakit. แย่นะคะพี่อัปเดตนะปาล์ม Beberapa minggu kemudian, Mas Bambang dikabari oleh Dek Ninu kalau Dek Ninu telah datang bulan. Jangan-jangan Dek Ninu hamil. Ia tak tahu harus bagaimana, galau berat, sehingga ia kabur ke Malaysia. Dek Ninu minta Mas Bambang menyusulnya ke Malaysia karena dia hanya sendirian. Tibalah Mas Bambang di Malaysia dan langsung terjebak macet. Larilah Mas Bambang untuk mempercepat waktu sampainya. Demi sahabatnya. Ya, demi sukanya dia terhadap Dek Ninu. Mengetahui Mas Bambang menyusulnya, Dek Ninu pun tampak bahagia. Dek Ninu pun memantapkan diri untuk tes kehamilan dan hasilnya Dek Ninu tidak hamil. Kemudian Dek Ninu pun bercerita awal mulanya dia kabur ke Malaysia. Pada mulanya, Mas Ted sedang mengerjakan proyek lagu yang berjudul King Power, di mana lagu tersebut harus dinyanyikan oleh penyanyi dari beberapa negara, yaitu Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Karena Dek Ninu cedera, Mas Ted pun pergi ke luar negeri sendirian. Namun karena sifat Mas Ted yang perhatian kepada cewek-cewek, dia khawatir kalau Mas Ted punya wanita idaman lain di luar negeri. Pada waktu itu, Dek Ninu ikut Mas Ted rekaman di Indonesia. Tiba-tiba Dek Ninu dikasih surprise jam tangan, namun itu bukan tanggal jadian maupun ultah Dek Ninu. Dek Ninu pun curiga, jangan-jangan hadiah ini untuk menutupi kesalahan Mas Ted, sehingga ia melakukan penyelidikan sendiri. Dek Ninu pun mengintip obrolan atau chattingan Mas Ted di HP, namun tidak ada yang mencurigakan. Kemudian menggeledah dompet Mas Ted, dan ditemukan sebuah nota dari restoran di Malaysia. Dek Ninu mencurigainya karena Mas Ted memesan beberapa makanan yang untuk orang lain. Dek Ninu menunjukkan kepada Mas Bambang foto seorang penyanyi yang dicurigainya menjadi selingkuhan Mas Ted. Beberapa hari berikutnya, Mas Ted pulang ke hotel lebih awal dan langsung molor. Sementara Dek Ninu baru habis mandi nih. Saat Dek Ninu membereskan pakaian, tiba-tiba, ya, ada sebungkus kondom yang terjatuh dari celana Mas Ted, di mana satu bungkus berisi 3 CNDM, namun yang tersisa tinggal 2. Jangan-jangan satunya udah dibuat Mas Ted buat
Untuk kesekian kalinya, Mas Bambang dan Dek Nino menyelidiki perihal terpakainya satu condom tersebut. Mereka pun pergi ke Hong Kong untuk menyelidiki Mas Ted, karena pada saat itu Mas Ted sedang di Hong Kong membuat rekaman sebuah lagu. Dek Nino mengintip gedung rekamannya dari restoran di sampingnya. Diawasinya Mas Ted agar tahu dengan siapa dia akan pulang ke hotel. Ternyata ada sebuah taksi yang menjemput Mas Ted dengan seorang cewek yang telah duduk di dalamnya.มีผู้หญิงบนรถ Mas Bambang dan Dek Nino pun menuju ke Hotel Intercontinental, tempat Mas Ted menginap. Namun ditungguinya beberapa waktu, Mas Ted tak kunjung datang. Beberapa hari kemudian, Nino menemani Mas Ted rekaman. Dan tiba-tiba, Dek Nino pun marah-marah. Bilang kalau ia telah memata-matai Mas Ted waktu di Hong Kong. Karena sudah terpojok, Mas Ted pun mengakui jika ia telah jalan dengan Dek Poppy, teman duet Dek Nino saat di pesta. Ternyata Mas Ted dan Dek Poppy saling suka zaman kuliah dan masih menjalin hubungan hingga sekarang. Awalnya mereka cuma nongki, tapi berakhir dengan terpakainya satu condom itu. Wow. แค่ว่าจะไปเที่ยวด้วยกันเฉยๆแต่มันก็เกินเลยกันไป Hari berikutnya, Mas Bambang menanyakan hubungan Mas Ted dengan Dek Nino. Ternyata Dek Nino memberikan satu kesempatan lagi bagi Mas Ted. Anjay. ตอนนี้กูอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆวันนี้มึงไปมีแฟนอ่ะแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกได้ใช่ปะ Mas Bambang pun sudah tidak berharap mendapatkan Dek Nuni. Dia pun pulang ke Thailand. เอาจริงๆครั้งนี้แม่งเจ็บสุดตั้งแต่ผมเคยคบกับใครมาเลยแหละทั้งที่ผมยังไม่เคยคบกับมันเลยด้วยซ้ Suatu ketika, pada waktu kuis, tiba-tiba Dek Nuni mengajak Mas Bambang untuk menikah. ำกูแค่อยากไปดูแข่งเรือกับมึงกับกูอ่ะแค่จะไม่เป็นเพื่อนกันก็แต่งงานกันไปเลยนะ Dan tentu saja Mas Bambang menyetujuinya. Di saat itu, jabatan sebagai Duta Friendzone dan Duta Jomblo 10 tahun pun telah dicabut dari diri Mas Bambang semenjak jadian dengan Dek Nino. Tamat.